Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyukcruk galur anu kapungkur, sejama paelaratan anu baheula, mangga urang buka lawang sigotaka. Gunung Wayang yang menjadi simbol kejayaan kampung Depok di masa lalu telah menjadi saksi bisu perjalanan hidup dan kisah cinta Raden Mimi Miarsih Ranadipura dan Raden Muhammad Bisri Surya Atmaja. Di masa penjajahan Belanda, bukan menjadi hal yang mudah untuk menjalankan roda kehidupan dalam situasi yang sangat genting dan sangat sulit. Beberapa putranya tanpa diketahui pada saat pulang ternyata sudah menjadi tentara nasional Indonesia. Tonjong adalah sungai atau walungan yang sumber airnya datang dari berbagai desa di Tongoh atau disebutnya dataran tinggi. Airnya mengalir membawa sepenggal kisah yang begitu menarik untuk didengar ceritanya oleh anak cucu kita kelak. Mencari ikan tengah malam dengan cara mengecerik, mencari ikan jongjolong dengan alat porongsong yang disimpan malam hari. Pagi-paginya ikan masuk dalam perangkap dan berhasil ditangkap. Sungguh cerita yang memberikan filosofi hidup tentang keberanian para leluhur kita dalam bermain dengan alam. Dari rahim Raden Mimi Miarsih Ranadipura yang suci, terlahirlah putra dan putri yang kelak menjadi cikal bakal keluarga besar kita bisa berkumpul di sini. Raden Usman Wiradikusuma terlahir sebagai anak laki-laki yang paling besar. Dalam hidupnya selain sebagai seorang ulama, almarhum juga mengabdi kepada negara sebagai kepala daerah Kehutanan Sukabumi. Kemudian lahir anak yang kedua, seorang laki-laki yang diberi nama Raden Ahmad Memen Wirasastra. Dalam perjalanan hidupnya, Raden Memen juga sebagai abdi negara, bahkan pernah menjabat sebagai wakil Bupati Serang, Banten. Raden Siti Khadijah atau Uwajaja, seorang ibu rumah tangga yang mengabdi kepada suami dengan penuh kecintaan dan menjadi wanita yang tangguh untuk anak-anaknya. Raden Kosasih di dalam masa penjajahan Belanda menjadi seorang tentara nasional Indonesia yang tangguh, dan jabatan terakhir yang disandangnya adalah Patih atau Wakil Bupati Kabupaten Garut. Raden Muhtar bersama dengan kakaknya Raden Kosasih menjadi tentara nasional Indonesia, turut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Raden Herman Memen, darah militer dari kakak-kakaknya juga menurun kepadanya untuk menjadi tentara nasional Indonesia. Karena mengalami kecelakaan, retina matanya terganggu, maka pensiun dini dan menjadi pengusaha di bidang properti, yang salah satu karyanya adalah Komplek Kejaksaan Tinggi Buah Batu, Bandung. Raden Aim Ibrahim disebut oleh keluarga sebagai good boy alias anak yang baik, sebagai abdi negara bertugas di Balai Latihan Kerja Indonesia, Dinas Tenaga Kerja Bandung.
Darah kepemimpinan yang mengalir dari Raden Muhammad Bisri turun kepada Raden Syamsuddin, dipercaya oleh masyarakat menjadi seorang kepala desa di Kampung Depok. Lahir seorang anak perempuan lagi yang menjadi saksi sejarah perjalanan hidup keluarga Raden Mimi dan Raden Muhammad Bisri. Sampai hari ini Allah masih memberikan usia yang panjang, sehat walafiat Raden Siti Komariah. Setelah itu terlahir anak laki-laki yang diberi nama Raden Enoh Suwarno. Berkat kepemimpinan yang turun dari ayahnya, Raden Enoh dipercaya menjadi kepala desa Sukapura selama 8 tahun. Raden Siti Fatimah adalah pangais bungsu sebagai ibu rumah tangga yang mengabdi kepada suami sampai akhir hayatnya sebagai wanita soleha. Dan yang terakhir Raden Uwit. Namun sayang kami tidak bisa menampilkan foto dari almarhumah karena meninggal dalam usia 4 tahun. Demikianlah selayang pandang ini dibuat sebagai bagian sejarah perjalanan hidup keluarga besar Raden Mimi Miarsih Ranadipura dan Raden Muhammad Bisri Surya Atmaja sebagai pengikat silaturahim untuk anak cucu kita, supaya henteu paremen obor kepada keluarga besarnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Allahumma rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian, semoga dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.